Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petunjuk baru kamera pengawas penembak istri tentara di kota Semarang berjumlah 4 orang. Satgas Mafia Tanah Polda Jawa Tengah menetapkan 12 tersangka yang terlibat dalam 6 kasus mafia tanah. Tiba di tanah air ratusan jemaah haji berburu buah tangan di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Ya, kita awali informasi pertama. Karena menyalahi aturan, sebuah bangunan yang akan dijadikan tempat karaoke di bawah jembatan Peganjing Desa Karangharjo, Grobogan dibongkar paksa Rabu pagi. Petugas telah menegur secara lisan dan tertulis, namun pemilik bangunan tetap bandel. Petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI membongkar bangunan di bawah jembatan Peganjing di Desa Karangharjo, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Rabu pagi. Petugas merobohkan tembok bangunan rata dengan tanah. Bongkar paksa dilakukan karena pemilik mengabaikan teguran petugas sejak April lalu. Bangunan ini sedianya dijadikan pemilik sebagai tempat usaha karaoke. Pemilik dari saudara Peganjing itu akan digunakan kafe. Sebelumnya sudah sempat ditegur, Pak? Proses dari penertiban ini sudah melalui cara persuasif manis. Jadi mulai dari teguran lisan kita sampaikan di mana yang bersangkutan. Bongkar paksa berjalan lancar tanpa protes dari pemilik bangunan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Polisi menemukan petunjuk baru berdasarkan rekaman CCTV di mana pelaku penembakan istri TNI di Semarang berjumlah 4 orang. Sementara guna mengungkap tuntas kasus ini, polisi membentuk tim gabungan dengan TNI untuk memburu para pelaku. Rekaman kamera pengawas ini menjadi petunjuk baru kasus penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI di Jalan Cemara 3 nomor 1 Kota Semarang. Pelaku ternyata berjumlah 4 orang menggunakan 2 sepeda motor. Selain petunjuk rekaman kamera pengawas, berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, para pelaku telah mempelajari aktivitas harian korban. Sejak korban meninggalkan rumah sampai korban pulang menjemput anaknya dari sekolah. Mereka mengeksekusi korban saat tiba di rumah. Tembakan dilakukan 2 kali. Pertama saat korban tiba, pelaku menembak dari arah samping. Namun karena korban masih berdiri, pelaku kembali lagi dan melepaskan tembakan kedua. Namun korban melawan dengan menghantam pelaku menggunakan tas. Peluru yang bersarang di perut korban diduga berasal dari tembakan pertama. Ciri-ciri pelaku itu menggunakan 2 kendaraan roda 2, kemudian 4 pelaku menggunakan Ninja warna hijau dan Honda Fit warna hitam. Kemudian identitas lain yang bisa membantu itu adalah seragam atau ulangi dari baju yang digunakan oleh para pelaku. Itu juga secara terbuka kita sudah sampaikan kepada teman-teman untuk membantu memviralkan, men-share kepada publik. Semoga ada informasi yang kita bisa dapatkan secara signifikan dari proses ini. Peristiwa penembakan itu terjadi kurang lebih pukul 12.15. Kemudian penembakan pertama itu terjadi searah dengan jalannya korban setelah menjemput putrinya dari sekolah. Kemudian setelah mengetahui korban masih berdiri,
pelaku itu balik lagi ke arah korban dan melakukan penembakan yang kedua. Jadi 2 kali penembakan. Sementara kondisi korban saat ini mulai membaik. Tim medis Rumah Sakit Hermina Semarang telah mengangkat proyektil peluru yang bersarang di perut korban. Polisi melibatkan TNI dengan membentuk tim gabungan guna mengungkap cepat pelaku dan motif penembakan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, kotak hitam pesawat TNI AU yang jatuh di Desa Nginggil, Kabupaten Blora telah ditemukan dan dibawa ke Lanut Iswayudi dengan helikopter. Pencarian puing pun resmi dihentikan. Penyisiran puing pesawat milik TNI AU hingga radius 500 meter di kawasan hutan Desa Nginggil, Kradenan Blora membuahkan hasil. Tim gabungan bersama warga akhirnya menemukan benda berwarna orange yang diduga kotak hitam pesawat T-50I Golden Eagle milik TNI. Kotak hitam ditemukan tidak jauh dari pecahan puing-puing pesawat. Masyarakat nggak tahu kalau itu yang dicari. Ini rekor Kotak hitam kemudian langsung dibawa ke Lanut Iswayudi, Magetan, Jawa Timur untuk diperiksa lebih lanjut guna mengungkap penyebab jatuhnya pesawat. Dengan ditemukannya kotak hitam pesawat, penyisiran puing pesawat pun dihentikan pada Selasa sore. Kotak ya, alhamdulillah tadi jam 10 sudah ketemu. Itu yang penting, tadi sudah diangkut dengan heli Puma, terus jenazah sudah terbawa semua. Ini melibatkan warga semua. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih atas nama pemerintah kabupaten, warga Desa Nginggil sayo untuk membantu. Pesawat latih tempur milik TNI jatuh pada Senin malam saat latihan terbang malam hari. Pesawat hilang kontak setelah sejam lebih lepas landas dan akhirnya dinyatakan jatuh dengan kondisi hancur berkeping-keping. Akibat musibah ini, pilot penerbang Letu Alan Safitra Indra Wahyudi gugur dalam tugas. Letu Alan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbangan TNI AU tahun 2017. Korban juga diketahui merupakan pengantin baru yang baru menikah tahun 2021 lalu. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Informasi lainnya, Satgas Mafia Tanah Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan 12 tersangka kasus mafia tanah. Dalam keterangan pers, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menetapkan 12 tersangka dari 6 kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan. Para tersangka berperan sebagai pemodal dan perantara yang mencairkan tanah. Salah satu kasus diantaranya mafia tanah di Kota Salatiga dengan 3 tersangka. Modus yang mereka lakukan memasukkan akta jual beli. Para tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan serta pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari jumlah 6 LP yang sudah naik sidik dan penetapan tersangka, ada 12 tersangka yang sudah kita tetapkan. Jadi dari 12 pengaduan, 8 kita terbitkan laporan polisi, kemudian 6 laporan polisi, 8-8-nya naik sidik, 6 sidik. Ya, seorang guru sekolah dasar di Pekalongan berurusan dengan polisi karena mencabuli 4 siswinya. Ironisnya, tersangka beraksi justru di lingkungan sekolah. Kasus pencabulan terbongkar atas keberanian salah satu korban yang berani bersuara. Korban melaporkan gurunya berinisial IS karena sengaja menyenggol bagian payudaranya. Polisi langsung menangkap dan menetapkan IS sebagai tersangka. Tersangka mengaku mencabuli 4 siswinya. Ironisnya, semua dilakukan di lingkungan sekolah dengan modus mendampingi korban mengerjakan ujian berbasis komputer. Ulah tersangka berlangsung sejak Desember 2021 hingga Februari tahun 2022. Tersangka IS dipastikan mendapat hukuman tambahan sepertiga dari hukuman sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru karena mencabuli 4 siswinya di Kabupaten Pekalongan. Profesi tenaga pengajar di salah satu SD di wilayah Kabupaten Pekalongan sebagai tersangka kasus
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak, melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Untuk tenaga pendidikan yang digarisbawahi pada pasal 82 ayat 2, di mana apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka ancaman hukuman ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Polisi menjerat IS dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, mayat pria lanjut usia ditemukan mengapung di pantai Karangbolong, Kebumen. Diduga korban tewas karena tenggelam. Setelah dinyatakan hilang sejak hari Minggu, korban bernama Karyadi Wirya, 82 tahun asal Banjarnegara, ditemukan pemancing ikan dalam kondisi meninggal dunia di pantai Karangbolong, Kebumen. Tim Basar mengevakuasi jasad ke tepi pantai untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Pada hari Minggu, korban bersama cucunya berwisata ke pantai Karangbolong. Korban terakhir kali berpamitan hendak ke kamar kecil, namun tak kunjung kembali. Diduga korban terpeleset dan tenggelam. Pasangan suami istri yang menjadi korban tabrakan truk tangki Pertamina di kawasan Cibubur dimakamkan di kampung halaman di Purwokerto. Pasangan ini meninggalkan seorang anak. Jenazah kedua korban disambut isak tangis keluarga saat tiba di desa Pucanggung, Bayan, Rabu dini hari. Jenazah terlebih dahulu disolatkan sebelum dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Pasangan ini meninggalkan seorang anak yang berhasil selamat dalam tabrakan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Pasangan ini mencoba peruntungan di ibu kota dengan meninggalkan desa mereka 5 tahun. Namun kini mereka pulang terbungkus peti mati.